Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tria Sefti Maidina, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Kali ini saya mempresentasikan tugas agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, penapisan isu. Yang ketiga, analisis isu. Dan yang terakhir, pemecahan isu. Isu yang diangkat dalam presentasi ini adalah masyarakat atau pasien yang datang ke puskesmas sudah banyak yang tidak menggunakan masker, tidak lagi dilakukan screening COVID sebelum pasien masuk ke dalam puskesmas, ruang tunggu pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan tidak dipisahkan dengan pasien lainnya, pasien dengan gejala seperti COVID-19 tidak mau diperiksa rapid antigen maupun PCR, dan belum semua masyarakat yang memenuhi syarat melakukan vaksin COVID secara lengkap. Penapisan isu yang pertama menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Hasil dari perhitungan dengan metode APKL didapatkan 3 isu prioritas. Yang pertama adalah mulai menurunnya kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan pandemi COVID sehingga banyak yang datang ke puskesmas tidak menggunakan masker. Yang kedua, tidak lagi dilakukan screening COVID sebelum pasien masuk ke puskesmas. Dan yang terakhir, belum semua masyarakat yang memenuhi syarat melakukan vaksin COVID secara lengkap. 3 isu prioritas tersebut ditapis lagi dengan metode USG, dilihat dari tingkat urgenitasnya, tingkat keseriusannya, dan tingkat pertumbuhannya. Dari hasil perhitungan dengan metode USG, didapatkan satu masalah prioritas untuk diselesaikan paling utama, yaitu banyaknya masyarakat yang datang berobat ke puskesmas sudah tidak menggunakan masker. Untuk menganalisis isu ini menggunakan fishbone diagram, ada 4 kategori. Yang pertama dari metode yaitu kurangnya media informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah dari manusianya, memang dari masyarakatnya sudah kurang kesadarannya untuk menggunakan masker. Yang ketiga dari lingkungan, di mana memang sudah banyak orang yang tidak menggunakan masker lagi. Dan yang terakhir adalah pemerintah, di mana memang adanya kelonggaran aturan penggunaan masker yang mungkin disalahartikan oleh masyarakat. Untuk memecahkan masalah ini digunakan analisis SWOT, didapatkan untuk strengths-nya di mana kita bisa membuatkan media himbauan untuk memakai masker kepada masyarakat. Kemudian yang kedua dari segi weakness atau kelemahannya, memang masyarakat sudah banyak yang jarang menggunakan masker dan walaupun tidak pakai masker, pasien tetap bisa dilayani di puskesmas. Yang ketiga, untuk opportunities atau peluangnya, memang status pandemi di Indonesia masih belum dicabut dan ancaman atau threats-nya adalah adanya aturan kelonggaran pemakaian masker yang mungkin bisa disalahartikan oleh masyarakat. Dari analisis tadi, kita mendapatkan beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita pasang spanduk himbauan penggunaan masker bagi pasien yang ingin berobat di puskesmas. Diusulkan kepada kepala puskesmas untuk pengadaannya, kemudian dipasang spanduknya di tempat yang mudah terlihat, supaya pasien bisa mengetahui anjuran pakai masker lagi, dan kepala puskesmas beserta bendahara, petugas puskesmas, dan pasien bisa menjalankan penyelesaian ini. Kemudian pasien yang datang tidak pakai masker harus ditegur dan dikasih masker sebelum memasuki puskesmas. Jadi harus ada selalu ketersediaan masker untuk pasien dan petugas yang menjaga itu harus diberikan sosialisasi untuk menegur pasien dan memberikan masker kepada pasien yang tidak pakai. Sehingga pasien tetap bisa dilayani dengan tetap memakai masker dan pasien juga tahu bahwa ketika kunjungan berikutnya dia sudah harus membawa masker sendiri. Yang terakhir adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya memakai masker sebagai alat pelindung diri oleh petugas unit pelayanan, kemudian kepada petugas penyuluh, dan juga menyediakan media informasi supaya pasien lebih paham lagi, bekerja sama dengan tim pencegahan infeksi, dengan petugas puskesmas yang lain, dan juga pasien sebagai sasarannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.